kesadaran itu harus dimunculkan dari diri orang itu sendiri, bukan dari suasana yang kita ciptakan. Kita sudah bertahun-tahun membuat berbagai acara, membuat suasana yang mencoba menyadarkan orang, tetapi tidak efektif. Ada yang ikut berjuta-juta ESQ, berurai air mata. Selesai acara ESQ, balik lo perangai lamu. Pai haji puluhan juta, menangis di muka Ka'bah, ndak cukup sapu tangan. Pulang haji, balik lo perangai lamu balik. Nah, kenapa demikian? Karena kesadaran itu tidak kita coba tumbuhkan dari diri kita. Nah, inilah pekerjaan kita ke depan. Kita coba munculkan kesadaran. Bukan karena kepintaran guru hanya menunjukkan jalan. Nah, apabila kesadaran itu muncul dari segala macam penerimaan kita terhadap bukti-bukti kebesaran Allah, kita hilangkan keraguan, saya yakin kesadaran itu akan lama bertahan. Akan bertahan. Nah, karena itu Allah tidak banyak di dalam Al-Quran Allah langsung mencaci. Tidak langsung. Banyak malah Allah mengajak orang berfikir, mengajak orang menyadari siapa dia. Bagaimana Allah bersumpah dengan ayat-ayat wasyamsi wal-laili wad-duha. Semua itu untuk menyadarkan wat-tin waz-zaitun. Saya ada peristiwa aneh minggu yang lalu. Saya kurang suka buah zaitun. Walaupun buah zaitun itu dijadikan asaman. Kalau di Arab itu dimakan mentah-mentah begitu saja. Tapi jujur saya sering mencoba karena buahnya kalek, namun tidak suka. Dan saya juga tidak tahu orang tua saya suka buah zaitun itu karena saya tidak pernah melihat beliau makan itu. Tapi sebelum pulang dari Mekah kemarin orang tua telepon, Zal, balian buah zaitun. Habilo lo mak makan buah zaitun. Oh, jadi balian sajalah. Ayalah. Kebetulan saya tidak sempat cari yang biasanya pakai ember besar. Nah, saya cari saja yang pakai botol 2. Saya bawa pulang. Nah, nampaknya beliau memang suka. Ada seorang nenek. Dia adalah tetangga saya dan sangat sayang. Malah waktu saya di Mesir, setiap saya ujian, beliau malah yang bernazar. Kalau seandainya si Zal naik tingke, ambo puaso 2 hari, 3 hari. Nama beliau Rosma. Nah, saya sudah lama tidak bertemu beliau, dan beliau sudah lumpuh, sudah pakai kursi roda. Nah, kebetulan saya pulang kemarin sebentar, saya ambilkan air zam-zam 1 botol ini pas. Botol ini kebetulan ada di mobil. Kemudian diberikan buah zaitun itu oleh orang tua saya. Nah, 3 hari sampai saya di Padang, ternyata beliau pandai berjalan. Walaupun bertongkat. Malah ketika bertemu beliau pakai kursi roda. Nah, kita tidak tahu ayat-ayat Allah yang seperti itu. Nah, kalau kita mau belajar, kalau kita mau memperhatikan betapa banyak karunia Allah yang tersimpan pada ayat-ayat yang Dia berikan. Dan memang
Terkadang kita tidak bisa membaca ayat-ayat Allah itu. Kita kira inilah, tetapi bukan itu. Nah, manusia karena itu harus mencoba mencari terus. Mertua saya stroke. Sebanyak obat yang telah diberikan tidak mau sembuh-sembuh. Kita tidak tahu apa yang bisa. Nah, kalau seandainya seluruh ayat yang dibentangkan oleh Allah begitu terang, tidak membutuhkan nalar dan fikir kita, saya rasa selesailah sudah kehidupan ini, karena tidak perlu lagi berfikir. Nah, karena itu Allah membentangkan ayat-ayatnya kepada kita. Ada ayat yang mudah kita lihat, kita cerna, kita simpulkan. Tetapi ada ayat-ayat Allah yang membutuhkan kita berfikir, kita bertafakkur, kita merenung, untuk sampai kemana? Sampai kepada ta'azim, kepada mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat Allah tersebut dalam rangka untuk menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melihat, kalau seandainya ada firman Allah yang kita, dan memang bertemu dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, benarlah adanya. Dan kalau seandainya kita memperhatikan ayat itu, pasti kita juga akan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang berkeyakinan seperti yang dikatakan oleh orang Quraisy kepada Muhammad Rasulullah itu, bahwa Allah pernah meninggalkan hambanya, meninggalkan Rasulnya, berarti orang itu tidak bertasbih, orang itu tidak menyucikan Allah, berarti orang itu musyrik sebenarnya. Kalau ada dulu yang berkeyakinan Allah meninggalkan awak, secara batinnya kita telah syirik khafi itu. Kenapa? Karena telah kita lekatkan kepada Allah sifat yang tidak patut pada Allah itu sendiri. Masa ada Tuhan meninggalkan hamba? Tidak, Tuhan namanya itu. Nah, kalau ada misalnya, ya Allah bang, kok engkau tinggal nambo. Nah, kalau ada yang berkeyakinan seperti itu, i'tikadnya itu sama dengan orang musyrikin itu. Jadi jangan sekali-kali merasa bahwa Allah ini tidak melihat kita, Allah ini tidak memperhatikan kita, Allah ini tidak mengawasi kita. Jangan. Rasakan terus bahwa Allah itu terus bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi seorang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka. Wadda'a, kata wadda'a meninggalkan. Kemudian kata qalaka, qala, makna qala di sini adalah al-bughd, membenci. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Nah, tengok bahasa Al-Quran begitu indahnya, ibu dan bapak. Dia pakai kata-kata fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata yang menunjukkan masa lalu. Tidak pernah Tuhanmu meninggalkanmu kan? Tidak pernah membencimu. Kenapa kamu harus percaya dengan orang itu? Kenapa kamu akan terpengaruh dengan mereka? Dia akan meninggalkan? Tidak pernah. Nah, samo Jawa kadang-kadang meyakinkan orang. Ada kadang-kadang orang bertangka, bakawan, dituduhnya kawannya mengkhianatinya. Jawabannya bukan, amun tidak mengkhianati engkau, kasawanat.
Tapi jawabannya, pernahkah selama ini saya mengkhianatimu? Orang kalimat yang seperti itu biasanya menyentuh. Cobalah. Pernahkah selama ini saya menyakitimu? Pernahkah selama ini saya mengkhianatimu? Nah, kalau selama ini tidak, apa alasannya sekarang makanya akan muncul pengkhianatan? Kan begitu kesimpulannya. Nah, Allah juga mengajak dengan bahasa yang penuh kasih sayang kepada Rasul. Ma wadda'aka. Selama ini Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Nah, pada masa akan datang tentu juga tidak akan pernah. Nah, apa buktinya selama ini Allah tidak pernah membencimu? Allah tidak pernah meninggal. Nanti kita akan bertemu nanti. Bagaimana kehidupan Rasul dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Jelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Fa'ammal alam ya wa wajadaka dhallan fahada alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Itu tandanya, itu buktinya itu. Sama jawab orang yang bertengkar tadi. Kalau kita lanjutkan, dituduh berkhianat oleh kawannya. Pernahkah saya mengkhianati kamu? Nah, orang itu tidak akan menjawab. Memang dia akan terasa tidak pernah. Nah, bukankah pada waktu itu ada kesempatan saya berkhianat, saya juga tidak berkhianat kepadamu? Ada peristiwa-peristiwa yang sepatutnya orang itu berkhianat kepadanya, tapi dia tidak berkhianat. Apalagi dalam peristiwa yang hanya kecil begini. Nah, begitu. Sama aja orang. Saya mendengar seorang bos menuduh anak buahnya mengambil uang. Apa jawabannya? Pak, selama piti apa di tangan ambo pernah hilang? Yang dipersoalkan piti 1 juta. Keceknya, bukan dahulu pernah Pak menitipkan piti 200 juta kamu ada hilang? Jadi secara tidak langsung, boleh 1 juta kok Pak curigai lomo. Itulah. Jadi nampaknya bahasa juga berpengaruh kepada perasaan orang yang mendengarkannya. Nah, Al-Quran disinilah mukjizatnya. Kalimat-kalimat yang disampaikan itu berpengaruh. Nah, awak dalam merubah orang juga demikian. Bahasa kadang juga berpengaruh. Jadi tidak mesti berceramah itu keras terus. Tidak mesti berceramah itu lugas terus. Tetapi ada saatnya orang-orang tertentu dia lebih senang, lebih tersentuh karena bahasa yang enak, lembut dan menyadarkan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Hati-hati yang masih lemah itu terkadang kalau dikerasi malah dia akan membalik. Perlu bahasa-bahasa yang sopan, yang mengajak dia untuk berfikir. Ada seseorang yang kawin lari datang, tidak pernah namu oleh basuh orang tuanya. Orang tuanya sebenarnya lah pengen berbaikan dengan anak, tapi ego orang tua tadi mengecen kalau ndak inyo nanti bosan.